Mesin poin tanpa bahan bakar, dilema Jakarta Pertamina Enduro jelang laga kontra Medan Falcons. Bayangkan, kamu punya mobil sport kelas dunia. Mesinnya bertenaga, desainnya garang, dan semua orang tahu mobil itu bisa ngebut luar biasa. Tapi ada satu masalah besar, bensinnya sering telat diisi. Itulah gambaran yang paling pas buat menjelaskan kondisi Jakarta Pertamina Enduro saat ini. Tim ini punya Megawati Hangestri, salah satu spiker paling mematikan di Proliga 2026. Nama Mega bukan cuma besar di dalam negeri, tapi juga sudah dikenal di level internasional. Powernya gila, timing lompatannya presisi, dan mental bertandingnya sudah teruji. Tapi di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa potensi Mega belum sepenuhnya meledak? Jawabannya perlahan mulai mengarah ke satu titik krusial, posisi setter. Menjelang laga penting melawan Medan Falcons, publik voli nasional dikejutkan dengan kabar yang cukup sensitif. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pergantian setter utama. Nama yang jadi sorotan tentu saja Tisha, sang kapten tim, pemain berpengalaman, sekaligus otak permainan JPE selama ini. Isu ini langsung memantik diskusi panas. Media sosial ramai, grup penggemar JPE terbelah, dan pengamat mulai angkat suara. Ada yang menilai ini langkah berani dan logis, tapi tak sedikit juga yang menganggapnya beresiko tinggi dan bisa merusak chemistry tim. Di dunia voli, mengganti setter itu bukan perkara sepele. Setter bukan cuma pengumpan bola, dia adalah pengatur ritme, pemegang tempo, sekaligus jembatan komunikasi antar lini. Ketika posisi ini diutak-atik, efeknya bisa menjalar ke seluruh tim. Namun justru disitulah letak dilema JPE saat ini. Performa positif tapi masih ada yang mengganjal. Kalau dilihat sekilas, Jakarta Pertamina Enduro sebenarnya tidak sedang dalam kondisi buruk. Mereka masih berada di jalur persaingan. Performa tim relatif stabil dan tren kemenangan masih terjaga. Tapi bagi pelatih, statistik dan hasil akhir bukan satu-satunya indikator. Ada detail-detail kecil di lapangan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar paham dinamika permainan. Pola serangan yang terlalu mudah dibaca, bola yang sering datang terlalu rendah atau terlalu mepet ke net, variasi serangan yang kurang berkembang meski lawan sudah fokus mematikan satu pemain. Dan hampir semua evaluasi itu bermuara pada satu hal, distribusi bola. Tisha, sebagai setter utama, memang punya pengalaman panjang dan kepemimpinan yang kuat. Tapi musim ini, performanya dinilai biasa saja oleh sebagian pengamat. Tidak buruk tapi juga belum istimewa. Dalam tim yang punya spiker sekelas Megawati Hangestri, standar cukup jelas tidak memadai. Mega adalah tipe pemain yang butuh umpan presisi. Bukan sekedar sampai, tapi tepat waktu, tepat ketinggian, dan tepat situasi. Tanpa itu, Mega tetap bisa mencetak poin, tapi dengan usaha 2 kali lipat. Dan itulah yang sering terlihat di lapangan. Megawati Hangestri, senjata utama yang terlalu sering bekerja sendiri. Di Proliga 2026, nama Megawati Hangestri hampir selalu jadi pusat perhatian. Setiap kali JPE bertanding, fokus lawan langsung tertuju padanya. Double block sudah pasti, triple block sering kali. Ironisnya, meski sudah tahu Mega bakal dijaga ketat, JPE masih kerap memaksakan bola ke arah yang sama. Bukannya memanfaatkan perhatian lawan untuk membuka ruang bagi pemain lain, beban serangan justru makin berat di pundak Mega. Ini bukan salah Mega, ini soal sistem. Dalam banyak pertandingan, Mega terlihat harus memaksakan spike dari posisi sulit. Bola terlalu rendah, terlalu dekat net, atau datang saat blok lawan sudah siap. Hasilnya, Mega tetap dapat poin, tapi dengan resiko kelelahan dan cedera yang jauh lebih besar. Pelatih jelas tidak ingin kondisi ini terus berlanjut, apalagi Proliga bukan turnamen singkat, ini maraton panjang. Kalau Mega dipaksa bekerja ekstra sejak awal, dampaknya bisa terasa di fase krusial musim ini. Setter, otak permainan yang tak boleh salah pilih. Banyak orang awam mengira setter hanya bertugas mengumpan bola, padahal perannya jauh lebih kompleks. Setter harus membaca blok lawan, memahami kebiasaan spiker, mengatur tempo permainan, dan dalam hitungan detik, mengambil keputusan terbaik. Ketika setter kurang fleksibel atau terlalu mudah ditebak, permainan tim jadi kaku. Lawan dengan mudah membaca arah serangan, dan variasi pun menghilang. Inilah yang disebut-sebut sedang dievaluasi oleh pelatih JPE. Bukan berarti Tisha buruk, sama sekali bukan. Tapi dalam dunia olahraga profesional, evaluasi bukan soal siapa kamu, tapi apa yang kamu berikan di lapangan hari ini. Dan di titik inilah, isu pergantian setter mulai terasa masuk akal, meski tetap kontroversial. Medan Falcons, lawan ideal untuk uji coba atau jebakan berbahaya. Laga melawan Medan Falcons datang di momen yang sangat menarik. Falcons belum meraih satupun kemenangan di Proliga 2026. Mereka terpuruk di dasar klasemen dengan perolehan poin terendah. Di atas kertas, JPE jelas lebih unggul.
Justru karena itulah, pertandingan ini dianggap sebagai momen ideal untuk mencoba sesuatu yang baru. Rotasi pemain bisa dilakukan tanpa tekanan berlebih. Pergantian setter, jika benar terjadi, bisa diuji dampaknya secara langsung. Namun sejarah olahraga penuh dengan cerita tim besar yang lengah saat menghadapi lawan yang terdesak. Medan Falcons datang tanpa beban. Tidak ada yang mengharapkan mereka menang. Justru dalam kondisi seperti itulah, tim sering tampil lepas dan berbahaya. Dan JPE tidak boleh lupakan satu nama penting di kubu lawan. Ancaman dari Vietnam, sosok Viet Nhu Ring. Meski berada di dasar klasemen, Medan Falcons bukan tim tanpa kualitas. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah Viet Nhu Ring, pemain asal Vietnam yang berstatus tim nasional. Viet Nhu Ring dikenal sebagai pemain yang konsisten, disiplin, dan punya kemampuan bertahan yang solid. Dalam beberapa laga sebelumnya, ia terlihat menjadi tulang punggung Falcons, baik saat menyerang maupun bertahan. Keberadaannya bisa jadi batu sandungan serius bagi JPE, terutama jika fokus mereka terlalu terpecah oleh eksperimen internal. Ketika kapten terancam dicadangkan, dilema kepemimpinan di tubuh Jakarta Pertamina Enduro. Pergantian setter bukan soal teknis di lapangan. Di Jakarta Pertamina Enduro, isu ini menyentuh wilayah yang jauh lebih sensitif. Kepemimpinan tim. Tisha bukan semata setter utama, ia adalah kapten. Sosok yang selama ini jadi penghubung antara pelatih dan pemain, pemimpin yang paling vokal saat time out, paling depan saat tim tertekan, dan paling dulu berdiri ketika situasi mulai goyah. Maka wajar jika wacana mencadangkan Tisha memicu reaksi emosional. Ini bukan sekedar perubahan formasi, tapi potensi perubahan dinamika ruang ganti. Dalam dunia olahraga profesional, keputusan seperti ini seringkali menjadi ujian besar bagi stabilitas tim. Ada banyak contoh tim besar yang justru runtuh bukan karena kalah kualitas, tapi karena gagal mengelola ego, perasaan, dan hierarki internal. Pelatih JPE telah sadar akan resiko ini. Namun justru disitulah letak keberaniannya. Antara hormat dan kebutuhan tim. Pelatih di level profesional hidup dalam dilema abadi. Apakah harus mempertahankan pemain senior demi stabilitas, atau berani mengambil resiko demi peningkatan performa? Tisha punya rekam jejak panjang. Pengalamannya tidak bisa digantikan begitu saja. Ia tahu bagaimana mengendalikan emosi tim, membaca situasi genting, dan menjaga komunikasi di lapangan tetap hidup. Namun olahraga tidak mengenal nostalgia, yang dihitung adalah performa hari ini. Ketika pelatih mulai melihat bahwa sistem permainan belum maksimal, maka evaluasi harus dilakukan. Tak peduli siapapun nama yang terlibat. Dan di titik inilah, isu pergantian setter mulai terasa masuk akal, meski tetap kontroversial. Mega dan beban harapan publik. Di tengah semua dinamika itu, Megawati Hangestri berada di posisi yang tidak kalah berat. Mega bukan cuma pemain, ia adalah simbol, harapan, magnet penonton. Nama yang selalu disebut pertama ketika JPE bertanding. Setiap keputusan pelatih yang menyangkut sistem permainan otomatis dikaitkan dengan Mega. Jika setter diganti, publik akan bertanya, apakah ini demi Mega? Jika JPE menang besar, Mega akan dipuji. Jika JPE tampil buruk, Mega tetap akan disorot. Beban mental seperti ini tidak ringan. Mega harus tetap fokus pada permainannya di tengah ekspektasi tinggi dan perubahan sistem yang mungkin terjadi. Ia dituntut tetap profesional apapun keputusan pelatih. Dan sejauh ini, Mega menunjukkan kedewasaan luar biasa. Tidak ada drama, tidak ada pernyataan kontroversial. Ia memilih menjawab semuanya lewat performa di lapangan. Medan Falcons dan mental tim tertekan. Sementara itu di kubu lawan, Medan Falcons justru berada di posisi yang secara mental bisa jadi lebih menguntungkan. Berada di dasar klasemen memang tidak menyenangkan, tapi ketika tekanan sudah habis, tim sering tampil lebih lepas. Tidak ada beban ekspektasi, tidak ada target muluk. Falcons datang ke laga ini dengan satu misi sederhana, bermain sebaik mungkin. Bagi mereka, mengalahkan JPE akan menjadi kejutan besar. Tapi bahkan jika kalah, tidak ada yang benar-benar kecewa. Situasi ini membuat mereka berpotensi tampil tanpa rasa takut. Dan dalam olahraga, tim tanpa rasa takut seringkali berbahaya. Viet Nhu Ring lebih dari sekedar pemain asing. Viet Nhu Ring bukan sekedar pemain asing pelengkap. Ia adalah pemain yang membawa mentalitas tim nasional, disiplin, fokus, dan terbiasa bermain di bawah tekanan. Dalam beberapa laga sebelumnya, ia terlihat menjadi tulang punggung Falcons. Saat tim goyah, ia tetap stabil. Saat serangan macet, ia mencoba membuka celah. Jika JPE lengah, Viet Nhu Ring bisa menjadi pembeda. Terlebih jika JPE sedang sibuk menyesuaikan diri dengan rotasi internal. Satu momen lengah saja bisa dimanfaatkan lawan. Pertandingan yang lebih dari sekedar angka di klasemen. Laga ini bukan hanya